Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam video sesi pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan 2 bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan sedikit mengupas atau sedikit membahas tentang kombinasi bisnis ya, atau business combinations. Mungkin di antara kita sudah banyak mendengar berita atau mengetahui bahwa di zaman modern ini begitu banyak perusahaan-perusahaan yang dahulu kita tahu namanya dan banyak jumlahnya, tiba-tiba mereka bergabung, misalkan dengan diistilahkan secara umum merger, ya, walaupun sebenarnya mungkin secara detail, secara akuntansi bukan merger, tapi di umum selalu mengatakan secara umum merger. Contohnya kalau di zaman era setelah zaman krisis ekonomi tahun 98, ada beberapa bank yang mungkin generasi sekarang tidak pernah mengenalnya, tapi generasi yang mungkin hidup di zaman tersebut atau mungkin masih kecil, mungkin masih ingat. Contohnya ada Bank Bumidaya, ya, kemudian Bank Exim, Bank Ekspor Impor, kemudian ada juga yang namanya Bank Dagang Negara, ya, BDN, tadi Bank Bumidaya, BBD, ya, Bank Ekspor Impor, Bank Exim, dan beberapa bank yang lainnya. Nah, mereka bank-bank tersebut, bank-bank milik negara Indonesia, itu mereka bergabung menjadi satu bank, namanya yang kita kenal sekarang dengan nama Bank Mandiri. Nah, dan juga contoh yang mirip seperti itu di saat ini, dari tahun 2021 ini, bulan Februari, contoh yang kita kenal yaitu bergabungnya beberapa bank syariah milik pemerintah seperti Bank BNI Syariah, ya, BNI Syariah, kemudian Bank Mandiri Syariah, dan saya lupa bank apa lagi, mungkin Bank BRI Syariah kali ya. Nah, itu bergabung menjadi bank sendiri, bukan di bawah, bukan merupakan cabang atau ya anak dari bank-bank induknya. Ya. Seperti BNI Syariah itu merupakan cabang dari BNI konvensional, BRI Syariah juga cabang dari BRI, ya, Bank Mandiri Syariah BSM juga dari Mandiri. Sekarang digabung di bawah BUMN, ya, menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia BSI. Itu juga diistilahkan orang dengan merger. Ini sebenarnya termasuk sejenis business combination, salah satu saja di antara sekian banyak business combination, kombinasi bisnis. Juga mungkin kita sering mendengar tentang suatu perusahaan membeli perusahaan yang lain gitu ya. Atau suatu perusahaan mengakuisisi alias membeli saham perusahaan lain, itu juga termasuk business combination. Jadi makin kesini ya, maka perusahaan-perusahaan itu tidak seperti mungkin perusahaan-perusahaan yang dahulu kita kenal, cukup satu perusahaan dia beroperasi, mungkin dia punya cabang, punya toko, punya pabrik, tapi tetap kepemilikannya ya perusahaan tersebut gitu. Itu yang paling sederhana. Tapi makin kesini zamannya makin kompleks, ya, dituntut dengan berbagai macam kondisi, keadaan, dan keinginan. Maka betapa banyaknya perusahaan-perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis, ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai bidang, dan dari berbagai sisi juga, ya, ranahnya dan industrinya makin banyak dan makin kompleks. Nah, itu berimplikasi kepada pelaksanaan akuntansinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas sedikit saja tentang serba-serbi sekilas tentang kombinasi bisnis ini. Ya,
Apa alasan banyak perusahaan melakukan kombinasi bisnis? Nanti kita akan bahas sedikit. Tapi overview-nya sekilas tentang bahasan yang akan kita bahas ini, ya, ada beberapa strategi dari perusahaan untuk merestrukturisasi organisasinya sehingga menjadi sebuah strategi bisnis yang lumayan kompleks. Ya, mungkin tujuannya seperti misalkan sini, extending operations into foreign countries. Ya, mungkin dia mau memperluas operasi dia ke negara-negara lain, ya, ke luar negeri. Atau bisa juga dia untuk memulai suatu apa ya istilahnya, bidang produk baru yang selama ini mungkin mereka belum geluti, gitu ya. Bisa juga mereka sengaja melakukan itu untuk memisahkan aktivitas-aktivitas yang memang berada di bawah kendali suatu aturan suatu negara, sehingga untuk memudahkan mereka lebih fleksibel, mereka pisahkan itu dengan cara ya mereka melakukan strategi perubahan kombinasi bisnisnya. Atau bisa juga dengan tujuan lain seperti reducing taxes, yang mengurangi pajak dengan cara apa? Ya memisahkan sebagian operasi dia ya kepada bentuk perusahaan lain yang seolah-olah terpisah padahal masih anak perusahaan dia. Nah, bisa juga ada banyak juga alasan-alasan yang lain seperti yang disebutkan oleh Beams, Clement, Anthony, dan Lawson, yang benar saya mengucapkannya, ya. Motivasi ekonomi perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kombinasi bisnis itu bisa saja seperti ini. Misalkan cost advantage, adanya keuntungan dari sisi biaya. Dengan melakukan kombinasi bisnis, mereka bisa menghemat biaya-biaya tertentu. Bisa juga untuk menurunkan risiko dengan mereka membuat anak perusahaan atau mungkin mencaplok alias mengakuisisi perusahaan menjadi anaknya. Ada risiko-risiko tertentu yang ingin mereka kurangi. Bisa juga misalkan untuk menurunkan penundaan operasi mereka. Ya, mungkin misalkan mereka butuh bahan baku selama ini untuk produksi mereka, dan mereka tergantung pada satu atau dua pemasok, tapi mereka tidak mampu mengontrol pemasok tersebut untuk selalu memenuhi kebutuhan mereka, maka bisa saja mereka membeli suatu perusahaan yang bidangnya memang menyediakan bahan baku tersebut dan menjadikannya anak perusahaan dia, sehingga bisa menekan keputusan atau kebijakan perusahaan tersebut untuk menjualnya selalu kepada mereka. Bisa juga karena ingin menghindari dari diambil alih oleh perusahaan lain, bisa juga. Alasan lain juga bisa misalkan acquisition of intangible assets, yaitu memang tujuannya untuk mengakuisisi atau memiliki aset-aset tertentu yang sifatnya tidak berwujud. Jadi sengaja untuk membeli atau mencaplok atau mengakuisisi perusahaan lain, tapi targetnya adalah menginginkan aset tidak berwujud perusahaan tersebut, ya, entah hak patennya atau mereknya atau apapun lah. Dan ada juga alasan lain mungkin seperti tadi yang juga disinggung oleh Baker, ya, Baker, Lamb, dan King, itu karena ada keuntungan bisnis dan keuntungan pajak yang lain yang mereka kejar dengan kombinasi bisnis tersebut. Bisa juga karena personal reasons, ada alasan pribadi lah, begitu. Oke, kemudian sedikit kita bahas dari buku Baker ini. Dengan adanya kombinasi bisnis seperti ini, maka
mungkin pembahasan akuntansinya akan sangat berbeda dari yang selama ini kita mungkin kalian selaku mahasiswa yang masih semester 6 akan berbeda kalian membahasnya dibanding akuntansi-akuntansi yang selama ini kalian pernah pelajari, ya. Karena konsekuensi dari bisnis kombinasi ini, ya, kombinasi bisnis ini tentu bakalan ada transaksi-transaksi akuntansi yang dibutuhkan, ya, untuk memulai suatu struktur organisasi perusahaan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan-perusahaan yang masih ya dimiliki satu perusahaan saja gitu ya. Tentu tambahannya tidak sebagaimana akuntansi yang selama ini kalian kenal, maka kalian bakalan menganalisis transaksi yang begitu banyak, ya, transaksi yang begitu bervariasi pada perusahaan-perusahaan yang juga banyak secara simultan, secara bersamaan. Ya, mungkin selama ini kalian hanya menganalisis transaksi yang terjadi pada satu perusahaan saja. Nah, jadi dicatat, di jurnal, diposting, sampai dilaporkan. Tapi, kalau kita udah bicara kombinasi bisnis, maka kalian bakalan menganalisis transaksi-transaksi akuntansi, ya, yang sangat bervariasi dan banyak, yang melibatkan banyak perusahaan juga, dan di waktu yang sama. Ya. Sehingga tentu mungkin ini lebih menantang dan lebih seru dibandingkan akuntansi-akuntansi yang selama ini kalian pelajari. Oke, nah terkait itu, prosedur akuntansi dalam bab ini terkait dengan bisnis kombinasi ini, maka bakalan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi trigger, ya, yang menjadi pemicu dan yang perlu diperhatikan untuk menentukan bagaimana akuntansinya harus dilaksanakan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita pastikan. Seperti, did the company acquire the common stock of another company or the assets of another company? Apakah ada perusahaan yang memiliki saham biasa dari perusahaan yang lain atau memiliki aset dari perusahaan lain? Nah, jadi ini penting nih, ya, untuk memahami akuntansinya nanti. Apakah dalam kasus yang misalkan mau kita analisis, apakah ada perusahaan sebagai pihak pengakuisisi, ya, pemilik saham daripada perusahaan yang lain, atau dia memiliki aset perusahaan yang lain? Kalau ada nanti kayak gini akuntansinya. Kalau tidak ada berarti akuntansinya kayak gitu, gitu maksudnya. Berarti beda. Kemudian ada juga pertanyaan kedua, was the company dissolved or liquidated, or did the company continue to exist? Apakah ada perusahaan yang dissolve, bubar, ya, tutup maksudnya, hilang, atau liquid, bangkrut, atau ya tutup, atau perusahaan tersebut tetap lanjut, ya, untuk eksis, tetap beroperasi. Nah, ini menentukan juga berarti akuntansinya nanti. Kalau dia tetap lanjut, berarti akuntansi dipakai ini. Kalau tidak, perusahaannya tersebut dianggap tutup, maka akuntansinya lain. Pertanyaan berikutnya yang perlu dipastikan juga ini. Was a new company formed? Apakah ada perusahaan baru yang terbentuk? Nah, itu. Pertanyaan berikutnya, was there a change in ownership control? Apakah ada perubahan dalam pengendalian kepemilikan, dalam kendali kepemilikan? Ya. Misalkan ada suatu perusahaan A, apakah ada pergantian, ya, kendali kepemilikannya ke perusahaan B? Jadi perusahaan A itu ternyata awalnya dimiliki oleh perusahaan A sendiri, atau sekarang udah dikendalikan atau dimiliki oleh perusahaan B atau tidak? Maka itu akan berpengaruh pada perlakuan akuntansinya. Atau bisa juga pertanyaan berikutnya, apabila perusahaan tersebut diakuisisi atau dicaplok atau dibeli oleh perusahaan lain, maka pertanyaan berikutnya adalah, is the acquired company wholly owned? Apakah perusahaan yang diakuisisi atau yang dibeli itu dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan yang membeli atau cuma sebagian? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan kunci yang bakalan membedakan, ya,
perlakuan akuntansinya sesuai dengan jawabannya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan kunci ini, key questions. Ya. Nah, nanti kalian mungkin ya, kalau sekarang mungkin masih belum begitu ngerti, nanti makin berjalan, kita makin jauh belajar, insya Allah, mudah-mudahan makin ngerti lah ya. Oke, next. Ini sudah mulai ke teknis, kita belum ke situ. Oke, nah, saya langsung saja sedikit membahas tentang bagaimana akuntansinya sebentar. Nah, ini dia. Terus, bagaimana proses atau beberapa bentuk dari apa namanya di sini ya? Bisnis kombinasi. Ya, apa saja bentuk-bentuk dari kombinasi bisnis? Ya. Di kombinasi bisnis bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya ya business combinations. Di sini disebutkan bahwa ada 3 bentuk yang paling umum, yang paling utama ya dari bisnis kombinasi. Kombinasi bisnis, kok saya terbalik-balik nih ngomong. Ya. Ada 3 bentuk umum, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke situ, kita harus memahami ada beberapa istilah-istilah penting yang harus kita pahami dulu. Ya. Ada 4 yang perlu di sini dipenulis di buku Baker ini. Diperkenalkan ada 4 istilah yang harus kita pahami. Pertama, merger. Ya. Apa yang dimaksud dengan merger? Nah, ini dia. Merger adalah sebuah kombinasi bisnis di mana aset perusahaan dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi, yang dibeli, itu dikombinasikan atau digabungkan kepada aset dan kewajibannya perusahaan yang mengakuisisi, yang membeli. Jadi merger, istilah merger itu adalah suatu kombinasi bisnis di mana aset dan kewajiban suatu perusahaan yang diakuisisi atau yang dibeli itu digabungkan kepada aset dan liabilities, kewajiban perusahaan yang membelinya. Sehingga dua perusahaan tersebut bergabung menjadi satu entitas, ya, satu perusahaan. Ya, ringkasnya sih, in essence, ringkasnya si perusahaan pengakuisisi, si perusahaan yang membeli itu seolah-olah swallows, menelan si perusahaan yang dia akuisisi. Itulah dia merger. Jadi digabung, dibeli, gabung ke pembelinya. Itu istilah pertama yang harus kita pahami. Kemudian ada istilah controlling ownership, harus paham, ya, kepemilikan pengendali. Ya, apa itu? Sebelumnya kita pahami bahwa dalam kombinasi bisnis itu, di mana ada perusahaan yang diakuisisi itu tetap ada, ya, tetap jalan. Jadi suatu perusahaan sudah diakuisisi atau sudah dibeli, tapi perusahaan tersebut tidak hilang, tapi dia tetap jalan. Ya, tapi sebagai seolah-olah entitas hukum yang terpisah dari perusahaan yang dia beli. Yang membeli dia. Jadi suatu perusahaan A membeli perusahaan B. Ya, jadi tapi B-nya walaupun sudah dibeli dia tetap jalan seperti biasa, seolah-olah terpisah dengan A. Namun mayoritas sahamnya sudah dimiliki oleh perusahaan yang membelinya. Sehingga terbangunlah hubungan antara dua perusahaan ini, parent dan subsidiary relationship, hubungan induk dan anak. Perusahaan pembeli menjadi perusahaan induk, perusahaan yang dibeli itu menjadi perusahaan anak. Ya. Nah, standar akuntansi terkait dengan kejadian ini adalah secara normal itu menuntut bahwa laporan keuangannya antara perusahaan si induk, perusahaan pembeli dan perusahaan anak yang dibeli itu harus dikonsolidasi, harus digabung. Ya. Sebagai tujuan umum pelaporan sehingga seolah-olah perusahaan itu, dua perusahaan tersebut seolah-olah adalah satu perusahaan, bukan dua perusahaan terpisah. Jadi laporan keuangannya nanti itu menggambarkan seolah-olah dua perusahaan ini sebenarnya satu cuma.
Jadi digabung semua jadi satu perusahaan. Ya, perusahaannya perusahaan parent, perusahaan induk. Ya. Itu kalau perusahaannya dibeli. Bagaimana kalau perusahaan anaknya itu dibikin atau dibuat oleh perusahaan induknya? Jadi belum ada perusahaan, memang perusahaan induk membuat perusahaan baru sebagai perusahaan anak, bukan dia beli perusahaan yang sudah ada. Bagaimana akuntansinya? Sama saja. Tetap laporannya harus digabung menjadi satu perusahaan, seolah-olah seperti itu ya. Nah, perusahaan induk yang memiliki mayoritas saham perusahaan anak inilah yang dinamakan ya, atau dikatakan dia memiliki controlling ownership, kepemilikan pengendali. Karena dia memiliki lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut, maka dialah yang punya hak untuk mengendalikan. Ya. Sebaliknya ada istilah non-controlling ownership. Ya, sudah bisa dipahami lah ya. Dari istilah yang sudah berlawanan, non-controlling ownership berarti ada perusahaan yang membeli suatu saham ya di perusahaan yang lain, tapi less than majority, kurang dari mayoritas, alias tidak sampai 50%. Nah, ini tidak menghasilkan atau tidak menimbulkan business combination. Ya, berarti dia bukan kombinasi bisnis, bukan induk anak. Dan juga tidak ada controlling, pengendalian. Ya. Jadi yang ada cuma sekedar investasi di perusahaan yang lain. Jadi akuntansinya juga nanti berbeda. Kemudian ada istilah yang lain, yang keempat, terakhir yang diperkenalkan oleh penulis buku, yaitu other beneficial interest, kepentingan manfaat yang lain. Ya. Bisa saja suatu perusahaan itu memiliki kepentingan beneficial, kepentingan apa ya terjemahnya, kepentingan manfaat mungkin, atau kepentingan keuntungan yang lain pada perusahaan yang lain, walaupun dia tidak memiliki kepemilikan secara langsung. Jadi dia tidak punya saham di situ, atau bahkan dia juga tidak membelinya. Jadi tidak ada sama sekali kepemilikan langsung. Akan tetapi dengan suatu perjanjian tertentu terhadap entitas atau perusahaan tersebut, ya, atau ada perjanjian keuangan atau operasi, maka muncullah kepentingan manfaat ini, ya, secara kontrak, walaupun tanpa kepemilikan saham. Dan perusahaan A misalkan dengan kontrak dan perjanjian tersebut, dia bisa mengendalikan perusahaan B misalkan. Padahal A tidak punya saham di perusahaan B. Nah, yang seperti ini nih, itu diistilahkan dengan other beneficial interest. Jadi perusahaan A mampu mengendalikan B tanpa memiliki sahamnya atau membelinya, itu dia katakan dia punya primary beneficiary, ya, punya keunggulan, kepentingan untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh, ini sekedar pengenalan. Nah, akuntansinya terkait dengan bagaimana kombinasi bisnis ini dijalankan, sudah lama, lebih dari setengah abad, yang akuntansi untuk kombinasi bisnis ini paling banyak dipakai itu dua metode. Ya, dua metode. Ada the purchase method namanya, the purchase method, metode pembelian, dan ada the pooling of interest method, metode pooling of interest. Nah, selama setengah abad tersebut ini dijalankan dan diterima. Akan tetapi terdapat perubahan dalam akuntansi kombinasi bisnis tersebut di belakangan. Pertama yang dilakukan oleh FASB, ya, Financial Accounting Standard Board, itu mengeliminasi atau menghapus the pooling of interest method ini pada tahun 2001. Jadi pada tahun 2001 FASB Amerika membatalkan atau tidak mengizinkan pakai pooling of interest method untuk bisnis kombinasi. Jadi hanya tinggal satu lagi, yaitu purchase tadi, tinggal purchase method. Ya, jadi tinggal purchase accounting. Nah, pada tahun 2007 FASB mengeluarkan standar yang direvisi lagi, ya, SC 805, yang menggantikan purchase method itu dengan acquisition method.
Jadi kombinasi bisnis tidak mesti membelinya, tapi cukup dengan mengakuisisi ya sahamnya. Sehingga yang sekarang paling banyak diterima dan paling banyak dipakai adalah yang terjadi adalah acquisition method ini. Walaupun dua-duanya bisa dipakai itu sekarang. Jadi bisa membeli atau bisa mengakuisisi sahamnya saja. Itu dia. Dan itu juga disebutkan oleh Beams, kalau nggak salah. Beams juga mengatakan hal yang senada seperti itu. Nah, ini dia. Ya, dari tahun 1950 ya, baik pooling of interest method maupun purchase method itu acceptable, diterima, dipakai ya, dipakai. Tapi semenjak 30 Juni 2001 hanya menggunakan purchase method. FASB Statement Number 141. Sehingga perusahaan harus menggunakan metode akuisisi untuk kombinasi bisnis ini. Ya, semenjak tahun 2008. Maka mungkin untuk pertemuan-pertemuan ke depan kita lebih banyak membahas tentang metode pembelian, purchase method, dan juga acquisition method, metode akuisisi. Baiklah, sekarang kita lihat beberapa contoh bentuk-bentuk dan tata cara awal mulanya kombinasi bisnis. Nah, yang paling sederhana adalah misalkan suatu perusahaan itu dia melakukan ekspansi atau perluasan bisnisnya bukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada yang lain, tapi dia secara internal, yaitu dia membuat sendiri entitas bisnis yang baru dari nol. Jadi suatu perusahaan dia betul-betul membuat perusahaan baru dan perusahaan tersebut ya jadi anak perusahaan dia. Ya, dan itu bisa, ya, tentu sangat bisa. Contoh yang paling sederhana misalkan nih ilustrasinya seperti ini. Contohnya ada perusahaan namanya Allen Company. Dia membuat suatu anak perusahaan dengan nama Blaine Company, contohnya ya, Blaine Company. Sehingga untuk mendirikan perusahaan Blaine ini, si perusahaan Allen dia menyisihkan sebagian dari asetnya untuk memulai perusahaan Blaine ini. Jadi dia transfer sebagian asetnya kepada perusahaan Blaine yang hendak dia dirikan ini. Gantinya, nanti Blaine mengeluarkan saham 100.000 lembar dan 100.000 lembar ini menjadi miliknya perusahaan Allen sebagai bukti bahwa perusahaan Allen ini yang memiliki perusahaan Blaine. Ya. Dan saham ini memiliki nilai pari atau nilai tertulisnya yaitu $2 per lembar. Nah, misalkan ini rincian dari aset yang dimiliki oleh Allen yang ditransfer atau dioper gitu ya, dikasih kepada perusahaan Blaine. Contohnya cash, uang kas, nilai bukunya $70.000, ya namanya kas ya segitu, tidak ada perubahan. Kemudian persediaan barang dagang, inventory, misalkan dulu harga perolehannya $50.000 dan nilai bukunya ternyata masih 50.000 juga. Ada tanah, harga perolehannya 75, nilai bukunya juga 75. Ya karena memang tidak ada penyusutan ya. Kan nilai buku adalah harga perolehan dikurangi penyusutan, akumulasi penyusutan. Building, ya. Bangunan, nilai perolehannya 100.000, nilai bukunya 80.000. Berarti sudah ada akumulasi penyusutan $20.000. Equipment, peralatan, nilai perolehannya, cost, nilai perolehan 250.000 dan book value-nya 160.000. Berarti sudah diakumulasikan ya. Akumulasi penyusutannya sudah 90.000 ya. 250 kurang 90.000. Maka total book value 435.000. Ini aset yang dioper ke Blaine. Maka
perusahaan induk si Allen, ya perusahaan induknya yang namanya Allen itu dia mencatat jurnal seperti ini. Ya, pertama tentu yang ini seluruh aset yang ini tadi tentu kita kurangi karena dia dianggap keluar dari perusahaan tersebut. Maka cash, inventory, land, building, equipment ini kita kreditkan senilai cost ya, senilai cost. Bagi perusahaan Allen yang berkurang ya nilai cost-nya. Nilai cost-nya berkurang, nanti akumulasi penyusutannya juga kita tutup, kita taruh di debit. Makanya seluruh akumulasi penyusutan gedung dan peralatan, misalkan ini gabungan ya dari akumulasi penyusutan gedung dan peralatan. Nah, jadi dikurangi senilai perolehannya, kemudian akumulasi penyusutannya juga dihapus, maka akan ada selisih supaya seimbang 435.000 yang merupakan nilai dari book value-nya, nilai buku seluruh asetnya, tentu saja. Nah, 435.000 ini nyatatnya adalah investasi pada perusahaan Blaine dalam bentuk saham biasa. Ya tahu, sering juga investasi dalam saham biasa di perusahaan Blaine, misalkan seperti itu. Maka bagi perusahaan Allen, si perusahaan induk, memang aset dia berkurang, akumulasi penyusutannya juga berkurang, tapi gantinya menjadi investasi. Nah, ini sederhana, masih sederhana. Nah, bagi si perusahaan Blaine-nya, dia juga menjurnal semua aset yang dia terima, ya dia catat. Ya, dia catat senilai perolehan dan juga jangan lupa akumulasi depresiasinya juga dicatat. Jadi seolah-olah cuma dipindah dari perusahaan Allen, si induk cuma dipindah ke perusahaan Blaine. Nilainya persis sama. Ya, seperti ini. Nah, cuma karena nilai bukunya yang dibeli adalah 435 nilai bukunya, maka 435 ini pertama harus dipisah dulu senilai pari sahamnya. Jadi bertambahlah modal saham dengan nilai pari 2, karena modal sahamnya adalah 100.000 lembar dikali 2 berarti 200.000. Jadi modal sahamnya 200.000, ingat setiap menjurnal modal saham itu selalu dicatat senilai pari. Ya, senilai pari. Adapun kelebihannya 235.000, maka itu di sini ditulis akunnya adalah additional paid in capital, tambahan modal setoran, ya, tambahan modal yang disetor. Kalau di selama ini yang dipakai dalam FASB itu kita kenal dengan istilah agio saham. Jadi kalau ada kelebihan nilai di atas nilai pari itu agio saham. Kalau dia di bawah nilai pari itu disagio saham. Kalau menurut IFRS ini bakalan dibuat premium. Ya, premium. Tapi itu agio saham atau premium saham itu kalau kita beli perusahaan. Beli perusahaan, beli sahamnya dan membelinya di atas nilai pari. Nah, kenapa ini additional paid in capital, tambahan modal disetor? Karena kasusnya dia bukan beli perusahaan, bukan beli saham perusahaan, tapi dia bikin perusahaan sendiri, pakai aset dia sendiri. Jadi, kelebihan nilai dari modal saham nilai parinya ini bukan agio ataupun premium, tapi dianggap tambahan modal di store. Jadi kelebihan modal udah disetor ya, oleh si perusahaan induk kepada perusahaan anaknya. Seperti itu. Ya, jadi tambahan modal di store, additional paid in capital. Kalau beli saham perusahaan yang lain ini sudah ada, maka ini bukan tambahan modal di store, tapi agio saham kalau menurut versi Amerika, atau kalau versi Eropa IFRS yaitu premium saham. Oke, itu kalau bikin sendiri perusahaan anak dari nol ya, akuntansinya seperti itu pas bikinnya. Jadi itu internal expansion, yaitu perluasan secara internal, bikin entity baru. Nah, bagaimana kalau external expansion? Jadi perluasannya eksternal, keluar. Yaitu apa? Inilah yang dinamakan business combinations, ya, kombinasi bisnis. Jadi bukan bikin sendiri, tapi betul-betul menggabungkan bisnis dengan yang lain. Nah,
Ada beberapa bentuk, kita bahas secara ringkas, dan dengan ini saya rasa kita tutup video ini nanti. Ada beberapa bentuk yang diistilahkan dengan statutory merger, ada statutory consolidation, dan ada stock acquisition. Apa itu? Kita lihat dan bagaimana gambarnya seperti ini. Nah, ada juga di PowerPoint-nya, nggak salah. Nah, ini dia, statutory merger, statutory consolidation, dan stock acquisition. Kita bahas satu persatu. Merger, ya, yang dinamakan istilah merger, kombinasi bisnis dengan cara merger, adalah apa? Ketika terjadinya begini. Satu perusahaan mengakuisisi perusahaan yang lain. Ya, membeli perusahaan yang lain. Dan aset dan utang perusahaan yang dibeli tersebut ditransfer atau dipindahkan ke perusahaan yang membelinya, yang mengakuisisinya. Jadi, satu perusahaan membeli perusahaan yang lain sehingga aset dan kewajiban perusahaan yang dibeli tersebut, yang diakuisisi tersebut, ditransfer, dipindahkan kepada perusahaan yang mengakuisisinya, yang membelinya. Dalam kondisi merger seperti ini, perusahaan yang dibeli atau perusahaan yang diakuisisi itu is liquidated, dilikuidasi, dianggap hilang. Dan perusahaan yang mengakuisisi, yang membelinya itu tetap lanjut. Jadi gambarnya seperti ini. Ada dua perusahaan, A company, perusahaan AA dan perusahaan BB. Perusahaan AA ini mengakuisisi perusahaan B. Sehingga dia menjadi satu perusahaan, tapi satu perusahaannya pakai nama A. Jadi seolah-olah perusahaan A ini gabung dengan perusahaan B, dia telan perusahaan B itu menjadi dirinya dengan satu nama saja, itu perusahaan AA. Ya, jadi hanya satu perusahaan yang survive, yang bertahan hidup, sedangkan yang lain hilang. Ya. Jadi satu perusahaan. Nah, ini merger. Istilah merger itu seperti ini sebenarnya. Itu dia. Tipe kombinasi bisnis yang kedua yaitu consolidation. Nah, consolidation ini gimana? Yaitu apa? Ketika suatu perusahaan yang baru itu terbentuk. Ya. Dia terbentuk dari kombinasi dua perusahaan. Sehingga ada dua perusahaan yang berbeda, dia bergabung menjadi suatu perusahaan yang sama sekali baru, bukan perusahaan A, bukan perusahaan B. Jadi seluruh aset dan kewajiban dua perusahaan tersebut bergabung menjadi aset dan kewajiban perusahaan yang baru, namanya baru. Ya, dua-dua perusahaan yang tadi bergabung itu hilang, muncullah perusahaan yang baru. Makanya tadi ada beberapa pertanyaan kunci tadi kan, ada yang nanya, apakah terbentuk perusahaan yang baru atau tidak gitu. Nah, gambar yang lebih jelasnya seperti ini. Nah, A company, perusahaan AA, perusahaan BB, dia bergabung menjadi perusahaan C. Jadi perusahaan A dan perusahaan B hilang namanya, dia bersatu menjadi perusahaan C. Ya. Nah, ini yang kejadian seperti ini dinamakan consolidation. Ini tipe bisnis kombinasi consolidation. Nah, yang ketiga yaitu stock acquisition, akuisisi saham. Akuisisi saham ini bagaimana? Itu terjadinya ketika gini, suatu perusahaan mengakuisisi atau membeli mayoritas dari saham perusahaan yang lain, sedangkan perusahaan tersebut yang dibeli tersebut sahamnya, yang diakuisisi sahamnya tersebut tidak dilikuidasi, tidak ditutup, tidak dihilangkan. Ya. Jadi bagaimana? Dalam kondisi akuisisi saham ini, dua-dua perusahaan tersebut tetap lanjut beroperasi sebagaimana biasa, seolah-olah terpisah, tapi sebenarnya dia terhubung. Ya, dia perusahaan yang terhubung sebagai induk dan anak, terafiliasi ya. Gambarnya gini, mudahnya gini. Nah, perusahaan AA dan perusahaan BB, A beli sahamnya perusahaan B, A-nya tetap jalan, B-nya tetap jalan, seolah-olah perusahaan terpisah, tapi dia sudah terhubung sebagai induk dan anak, parent company si AA-nya dan subsidiary si B. Nah, si perusahaan A ini memiliki hak suara, hak mengendalikan perusahaan B, walaupun seolah-olah terpisah. Nah, seperti itu.
Ya, seperti juga di buku ini. Ya, karena ini slide-nya tadi dan ini bukunya. Nah, jadi ya itu secara ringkas gambaran business combination. Jadi simpulannya ada 3, ya. Business combination bentuknya ada yang merger, ada yang consolidation, dan ada yang stock acquisition. Baiklah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan mulai membahas akuntansinya, ya. Bagaimana akuntansinya, dan apa saja perbedaan-perbedaannya, ya nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan yang penjelasan sedikit ini cukup dan bisa dipahami sekedar untuk memulai pembelajaran kita untuk akuntansi keuangan lanjutan 2 ini. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.